Kemudian datanglah Islam yang mengatur dan merubah sistem itu, bahwa bagaimana kemudian kita menempatkan dan meninggikan wanita itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari kaum laki-laki. Dan yang memuliakan itu hanya Islam. Kemudian ya, satu-satunya kitab suci di bumi yang mencatat dalam ayat-ayatnya yang hanya memperbolehkan laki-laki menikahi satu istri saja, itu hanya Al-Quran. Kitab suci umat lain tidak ada yang mengatur hanya satu boleh istri saja. Dan kemudian ayat itu ditambahkan, boleh kalian menikahi wanita 1, 2, atau 3 dengan syarat kalian mampu. Nah, mampu itu seperti apa? Tentunya mampu dalam konteks sesuai dengan tuntunan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saya kembali lagi ke pertanyaan Abang terakhir, ya, terkait tentang menikahi anak kecil. Ya, dalam budaya, dalam tradisi Islam, parameter menikah itu bukan pada usia. Parameter menikah itu pada wanita itu dia sudah menstruasi atau belum. Atau dalam bahasa Islamnya sudah akil atau belum. Kalau wanita itu dia sudah akil, maka dalam hukum Islam, dalam tradisi Islam, itu sudah boleh kita menikahi wanita itu. Dan tradisi-tradisi itu dilakukan oleh para pendahulu-pendahulunya, orang-orang Yahudi di zaman dulu itu begitu. Kalau sudah akil, maka kita sudah boleh menikahi. Jadi sekali lagi, kesimpulannya adalah tradisi atau budaya orang-orang Arab, orang-orang Islam, jangan kemudian dibawa pada tradisi kita sekarang, gitu loh. Karena itu tradisi kami. Nah, itu kira-kira jawaban saya. Silahkan dilanjutkan dan dikembangkan oleh teman-teman. Ya, jazakallah khair, wallahu a'lam bishawab. Halo, Aristo apa kabar? Sorry mengganggu. Halo, Rudy Yohanes, yang the Salam. Salam, salam, Bang. Iya. Boleh nimbrung? Oh, boleh banget. Ya, aku mendengar celotehan kau lucu kali. Nah, saya tertarik kamu mengatakan Islam memuliakan wanita. Ya, saya belum temukan itu faktanya. Karena kalau kita lihat di Afghanistan, itu yang melaksanakan syariat Islam sungguh-sungguh. Wanita keluar rumah tidak boleh, harus pakai ini, pakai itu. Banyak kali perintah dan larangannya. Ya, bahkan kalau kita lihat di Arab Saudi juga begitu. Cuman sekarang mereka sudah melonggarkan karena mereka ikut ke barat-baratan. Raja Arab sudah mulai tidak pakai burqa lagi, ya. Nah, kalau kamu katakan demikian, ya saya sudah baca Quran, memang yang terjemahan bahasa Indonesia. Saya belum menemukan di situ ada wanita yang dimuliakan selain dari Maryam, bukan Maria ya. Kenapa di situ dikatakan Maryam itu dimuliakan? Karena dia adalah wanita yang dipilih oleh Allah SWT untuk melahirkan seorang anak manusia yang tanpa hubungan seksual. Nah, kan begitu ya. Maka dianggaplah itu yang paling unik di antara semua-semuanya. Padahal kalau kita ketahui banyak lagi wanita-wanita tangguh. Contohnya asal-usul dosa kan dari istrinya si Adam. Bukan si Adam yang pertama, tapi dari istrinya. Cuman Al-Quran kurang jeli melihat hal itu, sehingga tidak ada dijelaskan bahwa si Adam duluan memakan pohon itu, baru dikasih kepada suaminya. Itu nggak ada. Saya sudah baca bolak-balik sampai kepala saya botak kiri kanan. Ya. Dan wanita lagi yang paling terkemuka itu lagi banyak ya, kalau dalam Kristen ada Ruth, ada Deborah, dan lain sebagainya macamnya. Saya setuju dengan ucapan Aristo bahwa 1.500 tahun yang lalu wanita Islam tidak dianggap, kan begitu dalam ajaran Islam atau pra-Islam lah ya, itu dianggap tidak ada arti. Bahkan sekarang pun kalau TKI kita ke Arab itu kan tidak dianggap. Sebentar bang, bukan dalam Islam bang, masih zaman dulu sebelum datang Islam itu dia pra-Islam. zaman dulu sebelum datang Islam
Iya. Iya, kan sudah Jadi aku bilang pra-Islam. jangan di Pra Islam, jangan itu, dibilang di Islam. iya, di Islam juga begitu. Zaman Nabi Muhammad pun kalau kalian lihat, waktu pasukan-pasukannya mana ada penghormatan terhadap wanita. Ya, biasa itu zaman dulu karena orang belum punya intelektual mungkin. Nah, kemudian Aristo saya tertarik, kamu mengatakan hanya Islam yang mengajarkan satu istri. Tidak, Alkitab juga menjelaskan hal itu ya, dua menjadi satu. Dan saya ingin membahas sama kalian surah An-Nisa 3 itu. Kalau ada yang berani silakan ajukan diri, kita buka ayat itu, kita baca baik-baik apa dasar poligami. Silakan. Oke. Jadi teman-teman Bang. ya, sang debaters ini sudah lama saya kenal. Dan berada dalam satu forum diskusi itu kami sudah sejak tahun yang lama itu kami sudah hadir. Dan saya sudah paham betul karakter sang debaters Wak Labu ini dalam berdiskusi. Gitu. Kenapa saya bilang paham? Karena memang kekuatannya itu hanya sampai pada asumsi. Begitu. Ya, tidak kepada pengetahuan. Ya. Jadi bagi saya gini ya teman-teman ya, kalau ada agama lain yang meragukan tentang kenabian Nabi Muhammad, menolak tentang kenabian Nabi Muhammad, dan mendiskreditkan kehidupan Nabi Muhammad, bagi saya itu sesuatu yang biasa. Dan nggak apa-apa, dan itu bukan masalah. Karena mereka tidak beriman. Kalau sang debaters ini mengakui tentang kehidupan Nabi Muhammad, mengakui tentang kenabiannya, maka dia tidak lagi menjadi Kristen. Dia akan menjadi seorang mu'alaf sama seperti gelar yang disematkan kepada saya. Begitu, ya. Nah, begini teman-teman ya. Kalau kemudian Islam dituduh tadi pakai burka apalah berbicara tentang Afghanistan ya. Saya ini sudah sampai ke beberapa negara Arab. Nah, makanya tadi saya katakan narasi-narasi yang dikembangkan oleh sang debaters ini hanya sampai pada asumsi ya. Sampai pada kebencian tentang melihat Islam itu seperti apa. Tidak mempelajari dengan jelas. Kalau kita mencari sebuah kebenaran, sebuah jawaban benar atau tidak tentang asumsi kita, maka sebenarnya kita harus berangkat dan mencari membaca tentang sejarah dan literatur kehidupan siapa Muhammad. Berbicara tentang Nabi Muhammad, maka akan datang sebuah pertanyaan, teman-teman ya. Pertanyaannya apa? Adakah orang-orang di luar Islam ya yang bergelar profesor yang menulis tentang Nabi Muhammad, bahkan mengakui siapa Nabi Muhammad? Banyak. Orang-orang Kristen itu sendiri menulis. Seorang pahlawan besar, Napoleon Bonaparte, menulis dalam bukunya. Apa katanya? Nabi Muhammad datang menyelamatkan bumi yang hampir punah. Terkait tentang istri-istri Nabi Muhammad, semua dinikahi. Dinikahi itu, menikah itu, ya, wanita-wanita yang dinikahi itu adalah sebuah penghargaan, mendudukan kemuliaan wanita, dihargai sebagai wanita ketika wanita itu dinikahinya. Kalau ada wanita yang tidak dinikahi tapi ditiduri melahirkan anak, itu tidak dihargai tetapi dihinakan. Nah, Nabi Muhammad, apa yang salah dengan kehidupan Nabi Muhammad ketika dia menikahi wanita-wanita itu? Kenapa Kristen tidak pernah melihat tentang literatur Kristen, bagaimana kemudian nabi-nabi yang tercatat di dalam kitab suci Kristen menikahi ratusan bahkan beberapa gundik-gundik. Yang terakhir ya, teman-teman ya. Saya mau bilang begini. Kristen tidak punya tempat mendiskreditkan Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau kakeknya Yesus itu tidak poligami, tidak ada Tuhannya Kristen. Itu fakta. Nah, kemudian yang menjadi bapak gereja yang diimani oleh sang debaters Wak Labu ini, apa dia katakan? Ya,
poligami itu bukanlah sebuah kejahatan. Martin Luther mengatakan itu. Dan bapak-bapak gereja itu mereka poligami. Jadi kalau bapak-bapak gereja mengajarkan poligami ini dan lain sebagainya, kok poligami dituduhkan kepada Islam gitu? Itu mungkin sang debater. Siap, terima kasih Aristo. Mohon maaf Aristo, kamu bicara tanpa dasar. Kamu mengatakan saya mendiskreditkan Muhammad, tidak pernah ya, sorry. Saya tidak membahas Muhammad tadi. Saya hanya bicara tentang poligami yang kamu bahas, kebetulan saya dengar. Makanya saya ajak kamu berdiskusi mengenai surah 4 ayat 3 untuk kita membahas dasar-dasar poligami. Harusnya itu yang kamu jelaskan. Kemudian kalau kau katakan bapak-bapak gereja poligami, saya belum temukan satu bapak gereja yang poligami, apalagi dari Katolik karena mereka tidak bisa menikah. Ya, itu juga tuduhan yang membabi buta tanpa dasar. Kemudian kalau kamu bilang saya asumsi, saya tidak pernah berasumsi ya. Justru yang berasumsi kalian, karena setiap ditanya Al-Quran, lari ke Bible. Kenapa tidak mau menjawab dari Al-Quran itu sendiri? Apakah kalian sudah tidak percaya lagi sama HUT 1? Kan itu menjadi beban saya. Satu hari nanti hanya saya yang percaya HUT 1. Ya. Tuh. Kamu mengatakan orang Kristen juga poligami gini-gini. Kristen itu ngerti nggak artinya? Artinya pengikut Yesus, pengikut Kristus. Kalau orang-orang sebelum Yesus datang, poligami betul iya. Kami tidak pernah menyangkal bahwa Salomo istrinya 1000-an, bahwa Daud mengambil Bersheba, istri panglimanya. Enggak pernah kami sangkal. Itulah dosa, ditunjukkan semua di dalam kitab suci. Mana yang dosa, mana yang tidak. Tetapi setelah Yesus datang, kami tidak diizinkan lagi, kan 2 menjadi 1. Mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Jadi tidak ada lagi di situ poligami, Aristo. Tolong bedakan, zamannya Yesus adalah pengikut Kristus, sebelum Yesus itu beragam-ragam ya Aristo. Nah, sekarang Aristo, tolong kau bahas surah 4 ayat 3 sebagai dasar poligami. Kamu kan harus bertanggung jawab. Kamu katakan Islam mengajarkan satu saja. Saya setuju. Sekarang kita bahas poligaminya. Apa betul orang Islam sekarang berpoligami sesuai dengan Al-Quran? Nah, coba jelaskan, silakan. Oke. Ya, keren. Ini memang saya senang dari sang debaters ini. Dan memang lawan diskusi yang selalu membuat kocar-kacir para debater Kristen itu ya Aristo. Ya gitu ya. Nah gini, lagi-lagi masih pembahasan tentang poligami. Ya, jadi gini sang debaters ya. Kalau Anda mau mengkritisi tentang poligami, sebaiknya Anda kritisi dulu tuh para penulis-penulis buku ya yang menceritakan Tuhanmu saja berpoligami, memiliki 2, 3 istri bahkan. Nah, tapi itu bukan Islam yang menulis karena Islam nggak pernah apa motivasi Islam mau menceritakan tentang itu. Yang menulis itu seorang teologi dunia ya dari Inggris menulis dalam bukunya Yesus the Man memiliki 3 orang istri ya dan Yesus juga berpoligami. Jadi Tuhanmu yang kau sembah sekarang itu berpoligami. Bantah itu, jangan bantah saya, itu yang pertama. Yang kedua bertanya tentang Al-Quran. Ya. Ini kadang-kadang saya merasa lucu dengan teman-teman Kristen ini selalu berusaha mempertanyakan tentang Al-Quran. Dan mereka tidak pernah mau menerima apa penjelasan kami tentang pertanyaan mereka. Maka jawaban saya sebenarnya sederhana. Islam itu diprioritaskan, diperuntukkan kepada manusia yang berakal sehat. Ya, itu Islam. Islam, kebenaran, tidak akan pernah sampai Islam itu, kebenaran itu hanya sampai pada orang yang berakal. Dan orang-orang yang tidak berakal, tidak akan pernah sampai Islam itu kepada mereka. Nah, bagaimana mungkin mereka mempertanyakan tentang ayat-ayat Al-Quran, apalagi yang dipertanyakan oleh sang debaters tadi, ya? Bagaimana kemudian saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran, sementara di waktu yang sama mereka tidak sedang berakal sehat, kan gitu?
Jadi harus berakal sehat dulu, baru kemudian kita bisa menjelaskan apa itu Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, di sana ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, dari ayat Al-Quran ini sahabat semua, dari perspektif Al-Quran, orang-orang yang tidak beriman dan menolak tentang ayat-ayat Al-Quran, mereka adalah kategori manusia yang tidak berakal. Dan dalam perspektif Islam, sekali lagi mohon maaf, lagi-lagi dalam perspektif Islam, mereka yang tidak berakal itu bak ubahnya seperti seekor hewan. Makanya umat Kristen ini dipanggil oleh Yesus dengan sebutan domba. Padahal mereka manusia bukan domba. Artinya lagi-lagi, ini kemudian membenarkan ayat Al-Quran. Orang-orang yang tidak beriman pada Al-Quran, mereka adalah kategori manusia yang tidak berakal. Nah, maksud saya adalah bagaimana saudara mempertanyakan tentang ayat Al-Quran, sementara di waktu yang sama Anda tidak berakal. Lalu apa motivasi, urgensinya saya menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang saudara sendiri pasti akan menolak apapun jawaban saya tentang Al-Quran itu. Nah, ya, yang terakhir lagi ya saya mau katakan, kalau kita mempertanyakan, mempelajari tentang Al-Quran, pertama kita harus paham dulu asbabun nuzul dari setiap ayat-ayat yang di Al-Quran. Mengapa dan di mana ayat itu diturunkan, apa sebabnya, apa motivasinya. Nah gitu. Jadi percuma, brother, saya paham betul karakter sang debaters ini yang dianggap oleh teman-teman Kristen sebagai militan dari Laskar Kristus media sosial. Tapi bagi saya, seorang sang debaters ini hanya mainan buat saya. Gitu loh. Itu aja. Jadi gini ya teman-teman ya, sang debaters, kalau Anda mau mempermasalahkan poligami, permasalahkan tuh para teologi-teologi Kristen yang mencatat bahwa Yesus itu berpoligami, menikah dia. Oke, siap. Gitu loh. Jangan bantah saya gitu. Ya, silakan. Oke, terima kasih Aristo, kau sudah mengatakan bahwa saya tidak percaya ayat Al-Quran. Boleh kau uji seluruh Islam di seluruh dunia, belum ada yang bisa mengalahkan saya. Bahwa saya percaya dengan Hud 1, tapi kalian detik ini tidak percaya dengan Hud 1. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kau buat opini bahwa kami ini tidak berakal, justru kamilah manusia berakal. Karena kami sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke luar angkasa, kami tidak sibuk kopar kapir di muka bumi, sehingga menjadi makhluk yang paling tertinggal di muka bumi. Ya, kalau ada ranking manusia tergoblok muka bumi, nanti kena sensor ya. Ya, oke. Kemudian kamu mengatakan Yesus poligami. Sampai detik ini kau masih percaya dengan tulisan profesor entah apa yang kau bilang tadi seorang teolog. Loh, saya tidak melihat Barbara Terry itu sebagai seorang. Saya tidak pernah mengatakan Yesus poligami. Yang mengatakan Yesus itu poligami itu teologi Kristen ya, dalam bukunya Jesus the Man. Ya. Ya, saya tidak percaya dengan sebentar. Diamkan giliranku. Ya. Saya tidak percaya dengan yang kau bilang teolog Kristen itu. Saya nggak mengenal dia kok. Yang saya kenal adalah bapak-bapak gereja. Ya, teolog Kristen yang kau bilang itu tatarannya dalam apa? Ada juga teolog Islam, sehingga lahirlah Syiah dan Sunni. Apakah kau menerima itu? Kan tidak. Tentu kau tidak menerima Syiah, tidak menerima Ahmadiyah, dan mereka mengakui mereka Islam. Demikian juga kami. Makanya saya anti kali membahas kitab suci mengambil Profesor Dr. Hantu Belau. Lebih baik saya baca dari Bible, ambil ayat-ayatnya, saya laga ke kalian. Saya berharap kalian begitu juga. Ternyata kalian sampai hari ini nggak mampu bicara tentang Al-Quran, mengambil dari literasi Al-Quran itu sendiri. Selalu lari ke Bible, nggak percaya lagi dengan Hud 1. Ini yang saya kasihankan dari kalian.
Buat apa kalian beriman kepada Al-Quran kalau harus ngintip-ngintip ke Bible? Itu penting sekali kalian rubah dan revisi gaya hidup agama kalian. Ya. Kemudian, apa salah saya bertanya tentang Al-Quran? Bilang saja kau tidak mampu menjelaskan surah 4 ayat 3 itu. Karena kalau kau jelaskan kata per kata, maka kau akan menyangkal semua orang yang berpoligami sekarang melawan firman Allah. Karena dasarnya di sana poligami, harus ada niatmu untuk menikah dengan anak yatim. Dan niatmu itu kamu takut tidak bisa membahagiakan dia atau berlaku adil. Itu dasarnya. Sementara sekarang kita dengar orang poligami harus bisa berlaku adil dalam ekonomi. Nggak ada, itu melawan perintah Allah. Tidak bisa kita mengatakan itu menikahi misalnya anak yang bukan yatim. Misalnya masih ada kedua orang tuanya. Nggak bisa. Pahami ayat itu. Yang kedua, dasar poligami itu bukan menikahi satu, terus tambah satu lagi, terus tambah satu lagi. Inilah kesesatan dari orang-orang sekarang yang melegalkan poligami. Kenapa saya bilang itu? Baca ayat itu baik-baik. Jikalau kau tidak berpikir, tidak sanggup berlaku adil, maka nikahilah dua. Langsung dua nikah ya. Anak-anak yang bukan yatim. Misalnya kedua orang tuanya masih ada, langsung dua. Bukan satu tambah satu, nggak ada itu. Kalian tidak paham ayat Al-Quran kalian sendiri. 2, 3, atau 4. Tapi, jikalau orang-orang yang bukan anak yatim ini kau nikahi 2, 3, atau 4, kau pun merasa tidak sanggup berbuat adil kepada mereka, maka nikahilah satu saja. Jadi, kalau kau menikahi satu, artinya kau tidak sanggup menikahi 2, 3, atau 4. Makanya kau nikah satu. Kenyataannya sekarang, ayat ini dipelintir oleh banyak orang yang maniak terhadap kelamin. Jadi mereka menikahi orang itu satu, tambah lagi. Nggak ada perintah Al-Quran tambah. Baca ayat itu baik-baik, nggak ada tambah. Tapi 2 nikahi, atau 3, atau 4. Tapi jikalau kau merasa tidak mampu menikahi 2, 3, atau 4, satu saja. Jadi kalau orang menikahi satu, artinya dia sudah tertutup untuk poligami. Pahami ayat itu dengan baik dan benar. Ya, kemudian kau mengatakan istilah berakal sehat. Apa sih takaran berakal sehat ini? Saya belum pernah melihat orang-orang Islam ini mengatakan orang lain, menuduh orang lain tidak berakal sehat, sementara mereka pun akal sehatnya dari mana saya nggak tahu. Mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi, begitu ditanya daratan hari keberapa dicipta atau masa keberapa, nggak tahu. Terus mengaku-ngaku Musa bertuhankan kepada Allah SWT. Setelah dibuktikan tuh Musa tidak pernah bertuhankan kepada Allah SWT. Terus akal sehatnya di mana? Terus ketika ditanya lagi, apakah Musa sampai masuk ke tanah Kanaan sesuai surah 5 ayat 21? Nggak tahu jawabnya. Terus akal sehatnya itu di mana kalau serba nggak tahu dan serba goib atau serba wallahu alam? Akal sehatnya di mana? Terus yang berikutnya ya, domba. Terlalu panjang. Ya. Enggak, dikit lagi nih, kan sama dengan kau. Dikit lagi. Ya. Kau bicara tentang domba, ya. Itu memang panggilan ke kami karena perumpamaan dari Tuhan kami. Betul merujuk kepada domba agar manusia gampang mengerti bahwa domba itu pertama sifatnya digembalakan. Itu yang pertama sekali. Baru yang kedua dia hidup dalam bentuk kawanan. Baru yang ketiga kali dia bersih. Tidak seperti babi masuk ke kubangan. Ya. Oke, terima kasih Aristo. Tolong kau bahas surah 4 ayat 3. Ajari saya. Buktikan akal sehatmu. Silakan. Ya. Ya ini teman-teman, saya bilang makanya apa ini di apa ya? Itu komentar catat. Wah, hebat Rudi. Apa yang kalian banggakan dari Rudi Yohanes ini? Isinya nggak ada, muter-muter kayak gasing. Yang dibahas nggak jelas, yang dipertanyakan juga nggak jelas. Oke. Saya mau memulai dari mana agak bingung juga gitu. Dia katakan bahwa saya tidak kenal yang menulis tentang Tuhan yang mereka tuhankan itu beristri bahkan berpoligami. Anda tidak kenal, tetapi suara Anda tidak mewakili umat Kristen pada umumnya. Buku itu ditulis oleh seorang teologi, ya, teologi ternama, teologi dunia, dan buku itu belum bisa dibantah oleh seorang Kristen yang ada di bumi ini. Jadi Tuhan kalian itu menikah. Nah,
Kemudian dia Izin Rudi Aristo, Yohanes tadi nama teolognya itu sebentar siapa? dulu, ini waktu saya. Enggak, izin Waktu aja saya- namanya aja. Jangan dipotong itu, Walabu. Jangan dipotong, iya. Jangan dipotong. Iya, sebentar dulu jangan dipotong. Nanti saya jelaskan Hanya siapa nanya nama namanya. aja kok. Iya. Berarti Anda selama ini jadi Kristen apa ininya? Gitu loh, tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu. Anda hanya tahunya masuk gereja, nyanyi-nyanyi, pulang sudah ditebus dosanya. Jadilah Kristen yang baik. Cari tahu gitu. Nah, jadi begini ya. Seorang mantan pastor mengatakan dalam statementnya, dan statement itu sudah diketahui oleh para teologi dunia dan para pendeta. Dia mengatakan apa? Tidak mungkin seorang itu berakal sehat. Dalam waktu yang sama, dia adalah seorang Kristen. Artinya dari pernyataan dia ini, ingin mengatakan bahwa orang Kristen itu memang tidak berakal. Lagi-lagi, jangan tersinggung-tersinggung. Ini saya katakan fakta, dan saya mengatakan data. Kemudian tadi bahasa si Rudi Yohanes keren betul. Dia mengatakan goblok apa tolol. Dia tidak sadar di dalam kitab sucinya Yeremia 4:22 atau berapa lah ya. Mohon maaf kalau saya lupa, tolong diluruskan. Ya kan? Di sana dikatakan betapa bodohnya umatku ini, mereka bodoh dan tolol. Mereka tidak pernah mengenal aku, bla 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 dan seterusnya. Tercatat di dalam kitab suci umat Kristen. Dan lagi-lagi Rudi Yohanes, Anda harus imani bahwa dalam kitab saudara disebutkan bodoh dan tolol. Kemudian dalam diskusi saya pada kesempatan hari ini, saya ingin mengatakan bahwa saya mengutip pernyataan Yesus di dalam Bible. Kalau tadi Rudi Yohanes katakan seperti babi dalam kubangan, saya mengutip ayat Bible. Jangan lemparkan mutiara itu kepada babi dan anjing. Karena babi dan anjing itu, dia tidak tahu mana mutiara dan mana bukan mutiara. Ini pernyataan Yesus yang saya kutip. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu adalah mutiara yang tidak cocok dilemparkan kepada babi dan anjing. Lagi-lagi jangan tersinggung-tersinggung. Ini diskusi, kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. Teman-teman ya, ini hanya diskusi. Nah, Anda jangan paksa saya. Ya. Bagaimana Anda katakan tadi, Anda beriman, percaya kepada kitab Hud. Sementara Anda Suaranya sampai hilang dengan atau gimana nih? Putus-putus. itu jaringan situ mungkin. Jadi Oke, lanjut. ini suara saya sudah terdengar ini, jangan sampai saya sudah bicara panjang lebar tidak. Sudah. Oke. Jelas, Iya, jadi jelas. gini, sang debaters, ya, kata Rudi Yohanes, Anda katakan, Anda percaya tentang surat Hud, ya kan? Kalau Anda percaya surat Hud, Anda harus percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, yang datang untuk mengkritik keimanan Kristen yang menjadikan anak orang sebagai Tuhan. Anda tidak beriman dan Anda harus jujur katakan Anda tidak percaya satupun ayat Al-Quran apapun yang tertulis. Jadi kalau Anda katakan Anda percaya itu bohong. Gitu loh. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan. Iya kan? Apapun jawaban saya, apapun pertanyaan Kristen tentang ayat Al-Quran, dan apapun jawaban saya tentang pertanyaan Kristen, mereka akan menolak itu. Dan sebuah pemelintiran yang disampaikan oleh sang Rudi Yohanes, dan itu memang sudah tabiatnya, ya, tabiat mempelintir Al-Quran sehingga nama sang debaters ini dikenal luas, karena itu kelebihannya. Tidak punya isi dan tidak punya pengetahuan. Pengetahuannya hanya sampai pada mengkritisi, mempelintir tentang ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Nah, kemudian tadi dia membatasi saya. Apakah Aristo ini sudah tidak percaya lagi kepada Al-Quran? Sehingga dia selalu mengutip-ngutip ayat Bible untuk menyerang kekristenan. Oh sorry, Kristen itu tidak perlu diserang. Karena musuh terberat umat Kristen abad ini adalah kitab sucinya sendiri. Ya.
Ketika umat Kristen menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, ini adalah bukti sebuah pengkhianatan dan sebuah penghinaan terhadap ajaran Yesus, karena Yesus sendiri hadir dan datang ke bumi ini tidak pernah menisbatkan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa dituhankan? Nah gitu. Nah, kemudian dalam apa yang saya respon pernyataan Rudy Yohanes, dia mempelintir ayat-ayat Al-Quran tadi, wah poligami itu harus begini, harus begini. Kok Anda yang lebih paham dari kami gitu loh. Nah, saya menggunakan ayat-ayat Bible untuk memperkuat argumentasi saya, memberikan data. Saya tidak pernah menambah dan mengurangi sedikit pun ayat-ayat Bible. Mestinya Anda harus berterima kasih kepada saya. Karena di dalam Bible itu dikatakan, pergilah kalian ke seluruh bangsa, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Mestinya Anda harus berterima kasih kepada saya. Kenapa Anda takut? Gitu loh. Mestinya Anda jangan takut dong. Kecuali Anda boleh kritisi saya ketika saya mengutip ayat Bible, itu saya tambah dan saya kurangi. Itu nggak boleh. Nah, jadi terakhir, Sang Rudy Yohanes. Ketika Anda mengatakan goblok dengan gaya bahasa Anda, sebenarnya Anda seperti sedang melempar bola voli ke dinding. Semakin kencang bola itu Anda lempar, maka semakin kencang bola voli itu berbalik kepada Anda. Karena Yeremia 4:22 mengatakan, Yesus katakan kepada kalian, sungguh bodoh dan tolollah mereka ini, karena mereka tidak mengenal aku. Gitu loh. Mereka hanya tahu kejahatan, bla bla dan lain sebagainya. Nah, itu fakta ayat Bible. Nah, maksud saya terakhir, Sang Debaters, kalau Anda mau mengkritisi poligami, sudahlah. Ya. Itu lagu lama, kaset baru yang Anda putar-putar terus itu, sudah basi itu. Oke ya. Itu mungkin Ya, ini terima kasih respon dari Aristo. saya. Ya. Aristo, buku yang kamu ambil saya tanya siapa penulisnya, saya pun tidak tahu ya. Tapi memang ada sebuah cerita, bahkan sudah difilmkan. Itu terinspirasi dari cerita novel Da Vinci Code. Dan ternyata saya melihat mereka ini mengapa mengatakan Yesus menikah, karena menyetarakan Yesus dengan Isa. Karena di dalam ayat Al-Quran dia itu nomor 38 surah berapa? Surah nomor berapa aku lupa ya, tapi ayatnya aku ingat 38 kalau nggak salah. Ya. Bahwa semua nabi diberikan istri-istri. Ya. Jadi bukan dari Bible itu, dan dia tidak mewakili Kristen manapun. Ya. Nah, makanya saya tidak pernah memakai ayat-ayat atau karangan-karangan orang, tahap apa saya ngambil dari kitab suci saya sendiri menjawab. Kemudian kamu mengatakan mantan pastor bilangnya begini. Masa harus saya katakan mantan Islam? Atau saya katakan Saifuddin Ibrahim meminta 300 ayat dihapus, harus saya bawa itu ke meja debat? Kan enggak. Makanya kau tunjukkan bahwa kau itu berakal. Ternyata kau enggak berakal, kulihat. Masa harus ku bilang, Saifuddin aja membilang hapuskan 300 ayat karena begini-begini. Kan enggak ada akal saya di situ. Kau enggak bisa membuktikan ucapanmu bahwa kau berakal. Ya. Kemudian Yeremia 4:22 itu. Betul. Ayat itu mengatakan demikian karena umatnya Tuhan pada masa itu disuruh untuk menyembah Tuhan malah pergi ke Baal atau penyembah berhala-berhala atau sujud mereka kepada batu. Makanya Tuhan marah. Baru yang berikutnya, kamu mengatakan ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak pernah membantah tuh, tapi saya bertanya. Kamu tidak bisa menjelaskan, bilang saja nggak bisa. Jangan beralasan ini dan itu, malu ditonton semua orang. Lagakmu tinggi, isimu nol. Kok ya punya malu gitu loh. Yang saya tanyakan kau jelaskanlah. Kalau saya salah, makanya saya bilang tadi. Kalau menurut saya begitu, kalimatnya jelas. Bahkan tafsir Ibnu Katsir juga memulai dengan kalimat begitu. Bahwa ada seorang wanita yang diasuh oleh rekan bisnisnya atau pamannya, dia punya harta. Begini bogono begini, baca aja tafsir Ibnu Katsir, ya. Kemudian mengenai jangan dibuang ke mulut babi, itu tidak berbicara tentang Al-Quran. Kenapa saya katakan begitu? Karena di situ dikatakan itu menjelaskan firman Tuhan. Al-Quran, Tuhan tidak berfirman langsung.
Itu bedanya dengan Bible. Di dalam Bible Tuhan berfirman langsung, karena kau mengaitkan dengan Quran ya. Di dalam Quran itu adalah malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan kalau kau paham, kitab yang kau pegang itu adalah bagian dari Al-Quran, bukan Al-Quran. Baca saja ayatnya bahwa Al-Quran diturunkan di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran yang sesungguhnya Quran. Yang kau pegang itu bagian dari Al-Quran. Karena tidak satu orang pun bisa menjamin bahwa 100% firman Tuhan yang di hati Nabi Muhammad sudah tertuang di dalam Al-Quran. Apa buktinya? Buktinya, kau baca hadis, di dalam hadis masih banyak ayat-ayat firman Tuhan yang tidak terdapat di Al-Quran. Jadi, seperti kata Bapak doktor yang dari Malaysia kemarin pernah aku berdebat di SDN, dia bilang apa? Hadis menyempurnakan Quran, katanya. Kalau nggak ada di Quran, ada di hadis. Lawak. Kemudian, kau mengatakan menjadikan anak manusia sebagai Tuhan. Nabi Muhammad mengkritisi. Adalah satu kelucuan. Islam tidak ada urusan dengan Kristen. Ujuk-ujuk datang mereka membuat satu aliran mengkritisi Kristen dan jadi agama. Apa begitu menurutmu? Kalau menurut yang kau ucapkan ya seperti itu. Kalau Muhammad tidak mengkritisi Kristen, maka Islam tidak ada. Apa begitu? Kan tidak. Nabi Muhammad tidak pernah mengkritisi Kristen. Di dalam Al-Quran, bahkan Allah SWT pun tidak pernah mendiskreditkan Kristen. Tapi kalau mendiskreditkan Nasrani, ya. Mendiskreditkan Yahudi, ya. Hanya satu ayat di dalam Quran yang bisa kita pakai sebagai patokan Allah SWT berbicara tentang kekristenan. Yakni di surah 22 ayat 40. Dikatakan di sana, intinya mengatakan bahwa Allah bukan tidak bisa merobohkan gereja, biara, sinagog, dan masjid. Disetarakan, bayangkan, disetarakan gereja, biara, sinagog, dan masjid. Yang dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah saja mengakui dari dalamnya disebut banyak nama Allah. Maka dia tidak mau merobohkan. Pahami dulu itu. Yang anehnya, kejadian sekarang orang-orang yang berakal kau bilang itu, setiap ada orang Kristen ibadah dibubarkan. Setiap ada gereja apa, didatangi, dirobohkan, macam lah itu. Padahal saya sudah banyak baca hadis, belum saya temukan satu ayat di mana Nabi Muhammad membubarkan orang Kristen beribadah. Saya belum temukan itu. Lantas orang-orang itu, bukan saya bilang kau ya atau kalian, orang-orang itu dalam artian yang merobohkan gereja, yang membubarkan ibadah, meniru siapa? Kok berani-beraninya mereka mengaku Islam? Harusnya kalian kritisi ini dulu kau kritisi. Jangan kau bilang mengkritisi Kristen, enggak. Terlalu jauh kalian mengkritisi Kristen. Kritisi dulu umat kalian. Maaf. Di daerah mana yang gereja dirobohkan? Maaf. Itu harus jelas, jangan framing. Saya ngomong Muhammad. Iya, dijelaskan daerah mana coba. Indonesia itu kan luas, Bang. Pertama di Batam. Kemarin Batam itu udah setengah mau roboh. Baru ada lagi di di Aceh. Baru di di Riau ada videonya banyak itu. Biarkan aja Rudi Yohanes menggonggong itu, nanti saya tanggapi. Lanjut. Iya. Oke. Kamu mengatakan bahwa musuh Kristen itu adalah kitab sucinya sendiri. Bro, kamu tahu nggak? Musuh terbesar umat Islam itu apa? Ya sama, kitab sucinya juga. Karena kitab sucinya ditafsir orang sesuka hati. Kau baca tafsir surah 4 ayat 157. Bagaimana Kemenak bisa melebihi Allah SWT? Allah SWT diinjak-injak di situ. Kalian nggak sadar. Allah SWT, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengatakan yang disalib adalah Yudas Iskariot. Tetapi tafsir Kemenak mengatakan yang disalib bernama Yudas Iskariot. Jalannya dari mana? Artinya apa? Allah itu levelnya bukan level Kemenak, di bawah Kemenak. Karena Allah tidak tahu siapa yang disalib diserupakan. Baca tafsir, saya nggak menambah, tidak mengurang. Maka kalian nggak tahu itu kawan. Kalian hanya asal nyap-nyap, tidak pernah baca tafsir-tafsir itu. Ya. Kemudian, tadi Aristo mengatakan untuk bicara satu ayat harus lihat asbabun nuzul. Siapa di antara kalian yang sanggup melihat semua asbabun nuzul satu kitab itu? Makanya kalau kau sanggup harus uraikan, ku bilang surah 4 ayat 3.
Pendek aja itu. Ya. Nah, kemudian kok Anda lebih paham? Ya. Kalau kamu mengatakan kau lebih paham, bagaimana jalannya kau lebih paham dari aku, Aristo? Apakah aku bisa mengatakan aku lebih paham Al-Quran dari kau? Tentu kau bilang, oh nggak bisa. Karena kau tidak paham bahasa Arab. Oke, aku memang nggak paham bahasa Arab. Apakah bahasa Indonesia itu juga bukan firman Tuhanmu? Kalau begitu ngapain kau ucapkan? Ngapain ada Quran dan terjemahan? Bisa nggak firman Tuhan disatukan dengan yang bukan firman Tuhan? Kan lucu, lawak-lawak. Harusnya orang Islam tidak punya kitab terjemahan, tapi Al-Quran tok berbahasa Arab. Begitu ada terjemahan, itu kan kayak kata yang lain, karya tulis kemenang. Karena ada itu. Ya ngapain karya tulis disatukan dengan firman Tuhan? Pahami dulu ini. Jangan asal kalian nyap. Ya, oke Aristo, itu yang bisa aku sampaikan, silakan. Oh, satu lagi. Saya tidak pernah mempelintir-pelintir ayat, Aristo. Kamu baca ayatnya itu, makanya saya suruh kau menerangkan. Agar saya jangan tersesat. Saya masih percaya Hud 1. Silakan. Ya, oke. Teman-teman, sebelum ke teman-teman yang lain ya. Sini ada Bang Indra Mose dan teman-teman lainnya. Ya, Saya izin Bang. Iya, izinkan Saya bisa bernarasi sedikit Bang. Boleh. Dia tanyakan tentang dia selalu mempermasalahkan tentang poligami ya. Jadi kalau kita menjawab masalah poligami yang sering dijadikan permasalahan oleh saudara-saudara Kristen, jadi mereka ini orang-orang Kristen sangat gerah jika mendengar yang kata poligami. Padahal sebenarnya sangat jelas ya kan, dan banyak ayat dalam Alkitab bahwa semua nabi melakukan poligami juga, dan Allah tidak pernah marah akan hal itu. Sebelumnya di sini saya mau bernarasi permasalahan tersebut, saya ingin mengajak saudara pendeta ini atau Bang Ruli Yohanes ini, ayo kita kutip dalam Markus 10:11-12 itu yang berbunyi begini. Setiap orang yang menceraikan istrinya, maka ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan siapapun yang kawin dengan perempuan itu, ia berbuat zina. Ya kan? Jadi sangat jelas apa yang dikatakan Yesus di dalam ayat ini. Jadi di sini Yesus berkata, jika ada seorang yang menikah lantas orang itu cerai dan dia menikah lagi, baik itu laki-laki dan perempuan dengan pasangannya lainnya, maka keduanya telah melakukan perzinahan jika dia menikah lagi. Kan seperti itu. Jadi menurut saya di sini ya, Bang, di sini saudara Kristen yang telah bercerai, mereka menikah lagi kan sampai mati, keduanya telah melakukan perzinahan. Mungkin seperti itu. Ini saya bernarasi sendiri ya. Jadi andai kata saudara Kristen mau menggunakan hati dan akal, di sini lagi kita menggunakan akal dan hati. Nanti kita akan berbicara tentang siapa yang punya akal lagi nanti di sini nih. Jadi jika saudara-saudara Kristen menggunakan akalnya, maka di sini saudara Kristen akan menemukan suatu kebenaran bahwa ayat yang saya bacakan tadi itu sangat erat kaitannya dengan poligami. Coba kita pikir dengan hati, dengan akal kita. Jika umat Islam menikah lagi dengan persetujuan yang jelas dan istri dari istri pertama kita mampu bersikap adil baik secara lahir maupun batin tanpa harus menceraikan istri kita, iya kan? Jadi menurut kalian ayat yang saya bacakan tadi atas itu berlaku ke arah mana coba? Lebih berlaku ke arah poligami tanpa menceraikan istrinya, atau maka dia tidak tersebut sebagai seorang penzina? Atau lebih berlaku pada arah menikah lagi tanpa poligami lantas disebut seorang penzina seumur hidup? Mungkin begitu di iman-iman Kristen. Mungkin seperti itu. Jadi bagaimana bisa, sebentar Bang, jadi bagaimana bisa kita harus menjawab dengan ayat itu? Ayat itu diarahkan ke arah mana? Sekarang mari kita coba, saya mau kutip lagi di dalam Ulangan 21. Nanti kalau tiba-tiba putus, aku izin ya, karena ini hujan deras. Lanjutlah. Kan lari, nanti kalau bilang lari. Jangan. 1 jam sama saya dulu, jangan pergi dulu. Iya, betul. Saya mau kutip lagi dalam Ulangan 21, 15, 16. Jadi di sini, apabila seorang perempuan 2 orang istri yang telah dicintai dan yang tes. Ya, lanjut Bang. Baik Mas, lanjut Bang. Lanjutlah. Lanjut. Suara saya keputus-putus ya Bang? Kedengaran bagus jernih. Jelas. Putus suaranya jaringannya. Ya, jadi di sini saya mau kutip dalam Ulangan 21. Atau nanti mungkin Bang Rudi Yohanes bisa buka dalam Ulangan 21 ayat 15 sampai 16, Keluaran 21 sampai 10. Jadi di sini intinya ya, di sini saya mau mengatakan begini, seandainya pada masa Yesus jika praktek poligami ini tercela dan harus dihapuskan, pasti Yesus menyikapinya dengan tegas.
Ternyata Yesus tidak pernah menghapus aturan tentang poligami. Yang ada Yesus menerapkan tentang aturan para nabi terdahulu, atau Yesus mengatakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi itu aturan-aturan tentang poligami di dalam kitab para nabi itu tidak ada sama sekali Yesus untuk membatalkan atau Yesus untuk membantah bahwa poligami itu dilarang. Oke, sekian, terima kasih. Ya, tunggu Oke, sebentar, saya aku jawab tambahkan sebentar, Lai. Saya mau luruskan pernyataan Anda yang sesat itu tentang penolakan pembangunan gereja ya. Ini harus sebentar dulu Pak Pendeta, yang tadi bahas sama Pak Aris, nanti aja dibahasnya. Sekarang tinggal yang Pak Aristo aja dulu, tanggapan dari Pak Pendeta. Silakan sebentar Pak, Pak Aristo. Yang lain jangan diputus dulu ya, biar tanggapin dulu sama Pak Aristo ya. Iya, jadi gini ya. Ini pernyataan-pernyataan yang liar yang selalu keluar dari oknum-oknum Kristen ini seperti Rudy Yohanes ini. Ini sebenarnya penyesatan yang sangat luar biasa yang selalu dituduhkan terhadap Islam tentang penolakan pembangunan rumah ibadah. Jadi teman-teman, negara ini adalah negara hukum. Dan semua itu sudah diatur dalam SK 2 Menteri. Pemerintah mengeluarkan regulasi aturan ini untuk kemudian memberikan kerukunan antar umat beragama. Nah, dari pernyataan Rudy Yohanes ini sebenarnya dia harus malu menyentil tentang penolakan pembangunan gereja ini. Kenapa? Karena sebenarnya di sini Rudy Yohanes mengatakan bahwa Kristen ini adalah umat-umat yang selalu melanggar hukum atau pelaku-pelaku pelanggaran hukum aturan yang sudah diatur di negara kita. Nah, semua pembangunan gereja di beberapa wilayah Indonesia ini itu semua melanggar aturan yang sudah diatur oleh regulasi negara kita tentang SK 2 Menteri mendirikan rumah ibadah. Ya, jadi semua gereja-gereja yang dirobohkan itu, ya, itu mereka lakukan adalah pelanggaran aturan yang sudah diatur. Itu loh. Jadi Rudy Yohanes, sudahi semua yang Anda katakan. Anda kan sering mengatakan ini. Di Banten, di mana. Itu semua melanggar hukum, bongkar. Kalau ada gereja yang dibangun tidak sesuai dengan aturan, bongkar. Kalau ada masjid yang dibangun tidak sesuai dengan regulasi pemerintah, bongkar. Saya mendukung itu. Ngapain dibangun-bangun gereja kalau tidak sesuai aturan? Nah, jadi maksud saya, sudahi narasi-narasi seperti ini. Ini narasi-narasi provokasi yang menuduh Islam melakukan ini, itu, ini. Nah, ini kan kebiasaan Rudy Yohanes ini. Walabu ini. Ya kan? Jadi tidak ada. Kami umat Islam itu tidak pernah merobohkan gereja. Apakah gereja di Jakarta itu yang di depan Masjid Istiqlal kami ganggu? Tidak pernah kami ganggu. Selama dibangun, didirikan di tempat sesuai dengan aturan, boleh. Ini kan Kristen ini sering mendirikan gereja di tempat mayoritas orang Islam yang jemaatnya hanya 1 sama 2 orang saja. Rudy Yohanes lupa bahwa dia sedang berbicara dengan siapa? Anda sedang berbicara dengan Ariesto, mantan Kristen yang sudah meninggalkan Kristen, yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, yang sekarang menjadi Islam. Itu loh. Jadi kebohongan yang Anda ucapkan itu nggak usah dipamer di sini. Saya paham. Nah, itu teman-teman. Nah, maksud saya di sini sudah ada para guru-guru saya, ada Aki Indra Moshe. Assalamualaikum Aki Indra Moshe. Sebab saya ada kerjaan sedikit, saya izin pamit. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata teman-teman ya. Bang Lai Rudy Yohanes, kita hanya diskusi, kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Semua teman-teman saya izin pamit, ada yang harus saya selesaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Bang Indra Moshe mau menanggapi atau bagaimana, Bang? Atau saya menanggapi? Ini banyak penyesatan dari Rudy Yohanes tadi. Bang Indra? Jadi yang jadi konsen pertanyaan saya kepada jelek jaringanku. Halo, aku jawab dulu dong sebentar. Nanti aku dengan Indra Moshe.
Oke, Bentar siap, aja, siap. biar Lanjut. adil dong. Ya, aku jelaskan ya. Aristo mengatakan pembangunan rumah ibadah harus sesuai dengan SKB 2 Menteri. Saya punya fakta, di dekat Danau Toba ada sebuah masjid. Mana ada orang itu meminta-minta izin ke penduduk setempat ikut menggotong royong membantu masjid itu. Memang tabiat orang-orang sebagian ya. Saya tidak mengatakan Islam loh. Makanya saya bilang kalian nggak selidiki Islamnya itu apa. Muhammad tidak pernah merobohkan sebuah gereja pun. Allah SWT pun dalam Al-Quran surah 2240 tidak mau merobohkan gereja. Kan ku bilang, kalau ikut siapa mereka ini? Kalau memang mau dirobohkan, biarkan pemerintah merobohkan. Rakyat tidak punya hak merobohkan ibadah orang lain. Ya kan? Kemudian, kalau kalian berbicara lagi tentang undang-undang tertinggi, itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dijamin kebebasan orang untuk beribadah dan memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Lah, bagaimana kami beragama tidak punya rumah ibadah? Tidak ada ditulis di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 itu bahwa harus menyetujui, harus sesuai dengan SKB 2 Menteri. Nggak ada itu. Kan begitu. Makanya di negara ini kita sebenarnya banyak sih yang kita apakannya. Masa Undang-Undang Dasar yang paling tinggi bisa dibawa SKB 2 Menteri? Nggak ada itu ya. Tetapi saya kan tidak mempermasalahkan itu tadi. Yang saya bilang, kenapa ada segelintir orang? Siapa yang mereka tiru? Muhammad saja nggak pernah merobohkan gereja. Apa Muhammad tanya, ada izinnya nih nggak? Nggak pernah. Pernah nggak kalian baca di hadis Muhammad membubarkan orang ibadah di gereja Nasrani? Nggak pernah. Entahlah kalau kalian temukan, saya nggak tahu. Kemudian, mengenai poligami yang kamu bilang tadi ya, Islam poligami harus persetujuan istri pertama dan adil. Inilah yang namanya kalian melawan firman Allah SWT. Dasar untuk poligami tidak ada seperti itu. Yang benar adalah ada niatannya mau menikahi seorang anak yatim. Yatim ini dulu dasarnya. Pahami dulu, makanya aku suruh Aristo membacakan ayat itu dan menjelaskan. Dia nggak mampu, tapi dia menggoreng opini seolah-olah dia paling hebat dari semuanya. Enggak. Kemudian, sebentar dulu. Terlalu bertele-tele. Enggak. Sebentar, sabar dong. Terpuncak. Satu lagi aja mengenai Alkitab. Katanya Alkitab menyetujui poligami. Terima kasih. Jangan terpuncak. Siapa lagi lawan? di sini. Ya, siapa lagi lawan? Yuk lanjut, Prof. Indra. Saya percayakan Anda.